Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun kaifa kana aisyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa takhallihim minad dunya. Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta keadaan mereka yang tidak mementingkan dunia. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari memberikan catatan yang dimaksud di sini adalah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, sebab di masa sesudahnya sahabat banyak yang hidup bergelimang harta seiring kondisi perekonomian negara yang naik. Meski demikian tidak melupakan mereka dari kewajiban ibadah hartanya. Sementara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini zaman perang, ya, sama dengan orang tua kita dulu zaman penjajahan, zaman urip, maka kehidupan beliau sangat sederhana. Saya sering dapat cerita dari orang tua saya, sesepuh kami. Pak Nasir itu dulu, ya, ketua Masumi, dilantik jadi menteri oleh Bung Karno pakai jas yang bertambal, ya. Karena memang senyin jas zaman harita mah, ya. Tapi kalau sekarang bukan berarti harus diteladani, ya. Misalkan ada menteri dari PKS, dari P3 pakai jas bertambal, tidak demikian, beda zaman. Dan ini menguatkan yang sudah kita bahas di bulan kemarin, bahwa kaya dan miskin itu sangat tergantung takdir. Tinggal bagaimana orang kaya bersikap dengan kekayaannya dan orang miskin bersikap baik dengan kemiskinannya. Hadis dalam bab ini cukup panjang, ya, di sini sampai 4 halaman. Saya akan bagi 2 dengan bulan depan karena tidak mungkin cukup. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, Allahilladzi la ilaha illa huwa in kuntu la'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh dulu aku pernah menyandarkan perutku di atas lantai karena lapar. Wa in kuntu la ashuddul hajaru 'ala batni minal ju'. Aku juga pernah mengikat batu pada perutku karena lapar. Ini menggambarkan kondisi zaman Nabi yang terbatas secara ekonomi. Abu Hurairah ini bukan pengangguran, Pak, tapi beliau santri yang tinggal di Sufah. Dan beliau memang berangkat dari kampungnya untuk, kalau sekarang mah dek ngobong di pesantren atau kos di dekat kampus. Saya mengalami masa kuliah sampai S3
rata-rata kami hidup susah ya, karena memang usaha tidak fokus ya, bekerja juga tidak fokus, aya-aya we buat menyambung hidup untuk kuliah. Dan bukan saya saja, bahkan orang-orang yang kaya pun harus berhenti dari pekerjaannya dulu, cuti dulu atau gimana. Nah ini Abu Hurairah itu begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah tangkap, gawe pengangguran miskin gitu. Abu Hurairah kita tahu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal hidupnya dengan Nabi hanya 3 tahun. Karena Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi wafat tahun 11 Hijriah, ya 11 awal. Jadi hanya sekitar 3 tahun, tapi beliau berhasil memaksimalkan waktu 3 tahun untuk belajar. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Pernah sengaja Abu Hurairah duduk di lawang masjid. Famarra Abu Bakrin fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani famarra wa lam yaf'al. Jadi Abu Hurairah duduk di lawang masjid itu menunggu orang-orang terpilih nanti keluar, diantaranya yang diincar Abu Bakar dan Umar. Lalu Abu Hurairah bertanya tentang satu ayat ke Abu Bakar. Tujuannya bukan cari ilmu, tapi susuganan cenah Abu Bakar itu melihat kondisi saya yang sudah lemah. Lalu ayo kamu belum makannya. Nah tujuannya begitu, ayo ke rumah saya makan. Tapi Abu Bakar teh meneran saat itu mah dingin. Udah beres teh udah pulang. Aduh cece Abu Hurairah teh urang hayang diajak dahar ya. Abu Bakarnya tidak mengerti. Kemudian summa marra bi Umar fasa'altu an ayatin min kitabillah ma sa'altu illa liyusbi'ani famarra falam yaf'al. Lalu Umar begitu juga, tapi Umar pun sama, pulang begitu saja. Padahal maksud Abu Hurairah itu ingin diajak makan. Di sini kata para ulama berarti menunjukkan adab orang miskin itu tidak boleh berani meminta. Dan ini sudah kita bahas ya. Nabi menyebut tangan di bawah itu jelek, tangan di bawah itu meminta. Kalaupun ada kebutuhan cukup dengan isyarat. Tapi kalaupun yang diisyarati tidak mengerti, tidak kemudian marah. Komo moyok wah Pak Haji anu mah digoreng mah ditukangan teh. Tidak. Dan disebutnya Abu Bakar dan Umar di sini justru menunjukkan bahwa beliau itu orang-orang dermawan, makanya diincar oleh Abu Hurairah karena biasanya Abu Bakar dan Umar pengertian. Da bapak juga tidak akan minta bantuan kepada orang yang sudah jelas pelitnya. Minta bantuan itu kanu sakirana pimereun ya, nu moal pimereun mah moal mentakeun naon. Jadi disebutnya Abu Bakar dan Umar di sini menunjukkan keistimewaan dua sahabat ini. Meski tentu banyak sahabat, mungkin ribuan atau ratusan ya, yang sholat di masjid Nabi saat itu. Dan tentu Abu Bakar Umar di sini bukan tidak pengertian juga, tapi karena mungkin ada kesibukan sehingga beliau langsung pergi. Kemudian kata Abu Hurairah, "Tsumma marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Nah, lalu
Nabi mendekat. Fatabassama hina ra'ani wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Nabi mah belum ditanya juga sudah surti. Wah, cenah ieu beungeut lapar gitu. Nah, inilah kedermawanan Nabi. Jadi Nabi itu enggak perlu diminta. Enggak perlu diisyarat, udah paham. Makanya di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat sebelum akhir, Nabi itu azizun alaihi ma anittum. Merasa berat apa yang kalian rasa berat. Jadi tahu kebutuhan jamaah. Oh, ini bapak ini sedang sakit, bapak ini usahanya sedang turun, bapak ini sedang banyak kebutuhan, sedang terlilit utang. Nabi tahu dan Nabi langsung membantu. Tsumma qala, lalu kata Nabi enggak menunggu ditanya. Ya Abahir, wahai bapak kucing, ya. Karena Abu Hurairah itu luka kucing teh apa ya? Kalau saya di keluarga, adik saya yang keempat, ya. Apa ya kucing teh jeung di ngaranan jeung narurut, diuk. Kalau di rumah saya sering diusir ya karena sok bising di mana wae. Nah, ini Abu Hurairah kucing itu dekat sehingga dipanggil Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu itu dalam bahasa Arab bukan ayah saja artinya, tapi seseorang yang lekat. Contoh, Abu Bakar bukan berarti anaknya Bakar, tapi karena Bakar itu tangina selalu paling awal. Karena Abu Bakar itu orang yang paling dahulu masuk Islam dan selalu paling depan dalam amal soleh, maka dipanggil Abu Bakar. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini panggilan wae ka masjid eta Abu Bakar. Anu ngajinan nundutan wae Abu Naum. Landikannya itu Abu Naum. Saya dulu ketika belajar sama guru bahasa Arab, nggak boleh belajar, nggak boleh jawab. Udah kamu diam, kamu udah bisa diam. Ai cicing atunya nunutan Abu Naum gitu. Udang jeneng. Ustaz macet teh abdi belajar ulang, ngajawab ulah, kudu cicing jadi nunutan. Panggilan beliau almarhum kepada saya Abu Naum. Abahir, ya, jadi ini bukan bapak kucing, maksudnya kucing dekat sama beliau. Qultu labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu jawaban sopan, mangga, monggo gitu kalau bahasa Sunda kurang lebih. Wahai Rasul, ilhaq, ayo ikut. Wa madha fatabi'tuhu fadakhala fasta'dinu fa'adinali fadakhala. Beliau pergi, Abu Hurairah ikut. Sebelum masuk rumah, Abu Hurairah salam dulu, assalamualaikum, meski sudah diundang. Ini jadi dalil ya, meski kita sudah diundang, dipersilakan masuk rumahnya, tetap salam dulu, minta izin dulu, tong selonong boy, ya, tong main asup wae. Fawajada labanan fi qadahin, lalu di rumah Nabi ternyata ada susu dalam satu baskom. Faqala, Nabi bertanya, min aina hadzal laban? Ini susu dari mana? Nah, meski ada di rumah Nabi nanya dulu, bisi salah usaha di mana? Qalu ahdahu laka fulan au fulana. Oh, itu cenah hadiah dari bapak anu, ibu anu. Dan Nabi itu kalau menerima pemberian selalu nanya, ini apa akadnya? Zakat, sedekah, hadiah atau hibah? Oh, ini hadiah. Jadi jawaban istrinya ini hadiah, istrinya juga nanya, ini apa akadnya? Hadiah. Qala Abahir, qultu labbaik ya Rasulullah, ilhaq ila ahli sufa. Hai Abu Hurairah, panggil, temui ahli sufa. Fad'uhum li, panggil ke sini. Kata Abu Hurairah, wa ahli sufa adyaful Islam. Ahli sufa teh pinggiran masjid. Kalau sekarang kobong, ya, atau asrama, sakan.
Ini di atas mungkin ya, ini sufah kalau sekarang. Itu adalah adyaful Islam, tamu-tamu Islam, para pelancong yang sengaja datang ke Madinah untuk belajar Islam. La ya'wuna ila ahlin wala malin wala ala ahadin. Mereka di Madinah nggak punya harta, nggak punya keluarga, nggak punya seorang teman pun yang bisa dijadikan numpang gitu, enggak. Makanya tinggalnya di Sufah. Seperti saya sekarang di sini, saya nanti ahlu Sufah, bajiah biasa, karena tidak ada keluarga di sini yang dekat. Kata beliau, kata Burai, idza atatu shadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an. Kalau ada yang memberikan sedekah, sedekah itu bisa zakat, bisa sedekah. Nabi selalu kirim langsung ke ahli Sufah. Nah, ini juga misalkan saya ada yang ngasih, ini apa akadnya? Hadiah buat Ustadz. Nah, kalau sedekah dari saya atau zakat, nah saya nggak boleh ngambil. Kalau ikut sunnah Nabi, kirimkan langsung ke santri-santri saya yang ada di Sakan. Jumlahnya 70 orang kurang lebih. Walam yatanawal minas, Nabi tidak mengambil sedikit pun kalau sedekah. Makanya istrinya tadi nanya dulu kepada yang ngasih, ini apa? Hadiah. Lapor ke Nabi, ini hadiah. Wa idza tatu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa asrakahum fiha. Tapi kalau yang ngasihnya hadiah, Nabi ngambil sedikit lalu dikirimkan ke ahlu Sufah. Nah, di sini terlihat ya akhlak orang kaya dan akhlak orang miskin. Orang miskin tadi tidak berani meminta, orang kayanya pengertian. Nabi SAW berbagi, dapat hadiah ngambil sedikit kirimkan, sedekah kirimkan semua ya. Nabi tidak mengambil sedikit pun. Tapi kata Abu Hurairah, fasa'ani dzalika, tapi itu memberatkanku. Fakultu, kata aku dalam hati, wa ma hadzal laban fi ahli Sufah, atuh moal cukup ieu susu buat ahli Sufah. Jumlahnya ahli Sufah kurang lebih 70 orang. Kuntu ahakku ana an usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha. Padahal harusnya aku dulu minum dari sini biar aku hilang lapar, aku kuat. Fa idza jaa amaroni fakuntu ana utihim. Lalu kalau aku sudah selesai baru aku panggil ahlu Sufah. Kumaha cenah Nabi teh gitu. Sugan teh ngajak ka imah teh ngajak dahar ngadon nitah ngajak ahlu Sufah gitu. Atuh moal cukup beak ku ahlu Sufah. Ke moal kebagian abdi cenah gitu. Kan abdi pangheulana. Nah ini Abu Hurairah marah dalam hati. Tapi kata beliau, wa ma asa an yablughani min hadzal laban, aku tidak kuasa untuk mengambil sedikit pun susu ini. Walam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun, karena tidak ada pilihan dalam hal taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'na tau'an au karhan, senang atau terpaksa kudu taat. Nah di sini Pak ya Bu, konsep taat. Cenah da abdi mah kapaksa, ya taat itu terpaksa pun harus. Atau cenah teu ikhlas oge kudu gitu, diikhlas-ikhlas gitu. Ini menunjukkan yang namanya keikhlasan itu tidak selalu rela otomatis, tapi juga ada yang dipaksakan tapi ikhlasnya dipaksakan. Abu Hurairah marah dalam hati, kumaha cenah Nabi teh sugan tedek mereka abdi tapi nggak ada pilihan, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu jadi gambaran sekelas Abu Hurairah saja ada penolakan dalam hati, tapi karena harus taat nyawaya ya. Misalkan sudah diputuskan oleh DKM A
Bapak teu panuju, bapak berhak, tapi sabatas dalam hati. Teu pernah ieu ketua DKM teh. Cuma kan taat ke pemimpin itu taat ke Rasul. Taat ke Rasul, taat ke Allah. Wayahna we pasamina wa ta'na. Sanda teu bisa dipaksakeun hate mah, kudu bisa dipaksakeun justru. Fa'ataituhum fada'autuhum fa'aqbalu fasta'danu fa'adina lahum. Aku pun panggil mereka, mereka datang. Mereka minta izin masuk. Assalamualaikum. Meskipun sudah diundang, lalu Nabi mengizinkan. Wa khudhu majalisa minal bait. Lalu mereka duduk di rumah Nabi. Ambil tempat duduk masing-masing. Qala, kata Nabi, ya Abahir, hei Abu Hir. Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala khudh fa'atihim. Ambil nih wadah, lalu berikan kepada mereka. Fa'akhadtul qadah, aku mengambil wadah yang tadi ada susunya. Faja'altu tihir rajul fayashrubu hatta yarwa thumma yaruddu alayyal qadah. Seorang dikasih, udah minum, sudah kenyang, dikembalikan lagi air susunya, cician deui gitu kan, gelas nu kadua, cician deui nu gelas katilu terus. Hatta yarwa thumma yaruddu alayyal qada fa'utir fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayyal qada hatta tahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai semua, barulah Nabi. Wa qad rawiyal qaumu kullum, semuanya sudah kenyang. Nah, ini perut orang Arab beda dengan perut kita ya. Urang sok Pak sarapan susu unggul wareg moal. Da biasa jeung sangu. Minimal roti. Saya dulu ketika zaman SD sambil makan siang, kan sekolahnya siang. Sebelum berangkat sekolah itu sok aya film Mahabharata di TPI ya. Krishna eta Pandawa teh makan teh mentega susu. Saya tanya ke bapak saya, nah emang susu wareg gitu nya di India mah gitu. Nah di Arab juga begitu. Urang mah adanya susunya sangu, pagi-paginya bubur. Itu wareg-wareg kayak gitu. Ini perut orang Arab ini. Jadi dengan susu itu sudah kenyang. Dan memang secara teori kan sama ya kandungannya dengan beras. Kemudian fa'aghadal qada fawada'ahu ala yadi. Abu Hurairah kemudian memberikannya ke Nabi, dicicikeun ka Nabi. Lalu fanadhara ilayya fatabassama. Nabi melihat aku sambil tersenyum. Faqala Abu Hir, qultu labbaik ya Rasulullah, mangga Rasul. Baqitu ana wa anta, tinggal aku dan kamu kan. Qultu sadaqta ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, uqud fashrab. Kalau begitu silakan kamu duduk, kamu dulu yang minum. Kemudian faqa'atu fasharibtu, Abu Hurairah duduk dan minum. Faqala, kata ishrab fasharibtu, silakan minum lagi, aku pun minum lagi. Fama zala yaqul ishrab, terus sok silakan minum lagi, silakan minum lagi. Hatta qultu la walladzi ba'atsaka bil haq ma ajidu lahu maslakan. Oh enggak ada lagi celah, udah kenyang, udah penuh, lagi suara. Ini perut orang Arab, beda dengan perut orang Cimahi. Qala farini, kalau begitu lihat aku. Fa'ataitul qadah, lalu ternyata masih tersisa. Aku berikan ke Nabi. Fahamidallah, Nabi kemudian mengucapkan alhamdulillah karena masih tersisa. Wasamma, sama itu bismillah, wa syaribal fadlah. Lalu Nabi pun
minum sisa air susu tersebut. Nah, ini di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, saqil qaum akhiruhum syurban. Yang memberikan minum harus minum paling akhir. Jadi panitia makannya paling akhir. Ya, mun di dia panitiana tukang bubur, makannya harus paling akhir. Dan itulah ternyata rahasia mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah diangkat jadi panitia oleh Nabi, jadi istimewa. Dan ternyata biasa panitia mah panglobana. Orang lain masa gelas, Abu Hurairah mah terus belakang. Ya, panglobana alhamdulillah. Ya. Dan kemudian sisanya masih tersisa oleh Nabi. Para ulama menjelaskan ini diantara wujud karomah atau mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan sedikit tapi bisa untuk banyak. Termasuk Anas bin Malik dalam hadis yang lain pernah masuk ke masjid, culang cile. Kata Nabi, Anas, kamu disuruh oleh bapak kamu? Iya Nabi. Menyuruh mengundang aku makan ya? Iya Nabi. Tapi cenah gitu. Bilang sama ibu kamu itu nasinya periuknya jadul diangkat, nanti saya mengangkat. Pulanglah Anas ke rumahnya. Musibah cek Anas. Kunaon jan? Kata bapak kan buat 5 orang. Nabi datang 40 orang. Di masjid dan ngarariun 40. Mata Anas culang cileun. Kata ibunya, panggil maksimal 5 orang. Yun datang kabeh. Jadi bingung Anas. Tapi disampaikanlah amanat dari Nabi. Nabi yang mengangkat periuknya, ya. Ternyata makanan untuk 5 orang jadi cukup buat 40 orang. Jogepan sabaskom buat 80 orang cukup warak nih. Ya. Tapi ini mujizat Nabi ya. Pak Haji mah kade jang 5-an. Sok cenah sa masjid ka dieu. Tang wanten-wanten pe omongeun. Ini khusus ya kejadian zaman Nabi, barokah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Nah, ini gambaran ya betapa Ahlus Suffah mereka sabar. Ini sering kami, bukan saya saja, kami. Soalnya Pak, bapak-bapak mungkin ada yang merasakan kuliah S2, S3 itu pabaliutna lain hese penelitian ting pabalit jeung ekonomi. Ya, pabalit nu dagang jeung dagang. Anu ngajar pabaliut jeung ngajar. Pangpana itu ekonomi, dan banyak rekan-rekan kita yang tumbang nggak banyak lah ya. Ya, tapi nggak bisa disebut sedikit. Putus di tengah jalan karena terkendala ekonomi. Saya sering singgung nih hadis-hadis seperti ini. Ini lihat Abu Hurairah. Mereka bersabar dalam kemiskinan dan tengamak. Abdi teh miskin diajar Islam ini nu perhatian teh gitu. Ikhlas saja di jalan. Abdi teh masantren, abdi teh kuliah meuni nu malire jamaah, enggak begitu. Ya. Ini saya bukan curhat nih. Karena alhamdulillah saya sudah selesai, tapi saya istri berkomitmen enggak apa-apa. Kita jalani saja. Apa cenanya? Begini enggak apa-apa. Inilah ujian kesabaran. Kalau kita memang beradab mulia ya, dalam kondisi miskin pakailah adab kemiskinan, dalam kondisi kaya pakailah adab orang-orang kaya yang miskin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari hadis yang panjang ini, bagaimana akhlak orang kaya dan bagaimana akhlak orang miskin. Sekian mungkin, tidak terlalu panjang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ayah, ibu, bapak, cekap, siap-siap pada kasih modang.
atau naon kana paratosana mugi-mugi manfaat kanggo sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.